Suara Kebenaran pada Senin, 13 Mei 2024 berjudul Lorong Panjang. Ketika Allah berkata, "Aku penebusmu" di Perjanjian Lama, konteksnya adalah Elohim Yahweh yang membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir dan menuntun mereka ke tanah Kanaan yang dijanjikan kepada Abraham untuk didiami oleh keturunannya di bumi. Kalau di Perjanjian Lama Allah menggunakan keperkasaannya untuk menyelamatkan umat Israel, tetapi di Perjanjian Baru Allah menggunakan kuasa firman, moralitas kesucian di dalam logosnya yang dihidupkan di dalam dan melalui Yesus Kristus untuk keselamatan kita. Setelah itu, Tuhan menuntun kita dari Mesir dunia ini ke langit baru, bumi baru, Kanaan surgawi. Kalau bangsa Israel dituntun harus menempuh jarak atau distance, tetapi kalau umat pilihan Israel rohani dituntut melalui perubahan. Kalau di Perjanjian Lama bangsa Israel dipimpin oleh Musa dengan keperkasaan Allah secara fisik yang membelah laut Kolsom, yang merobohkan tembok Yeriko, yang membelah sungai Yordan, dan lain sebagainya. Sekarang Tuhan, Allah, Bapa, Elohim Yahweh menuntun kita dari Mesir dunia ke langit baru, bumi baru dengan Roh Kudus. Di dalam perjalanan yang menempuh perubahan itu, ada jalan yang harus kita tempuh. Kalau bangsa Israel melalui padang gurun, kalau kita melalui jalan, yaitu Yesus Kristus. Itulah sebabnya Yesus berkata, "Akulah jalan." Hodos. Hodos berarti jalan atau lorong panjang. Perjalanan kita adalah perjalanan perubahan untuk mengenakan hidup Yesus agar sampai kepada Bapa. Maka saudaraku, kita harus mengerti aletheia. Kita harus mengerti kebenarannya dan menjadi hidup. Aletheia itu kebenaran, artinya firman, logos, hikmat, yang menjadi pengajaran di dalam bahasa manusia, yang dimengerti manusia dan diperagakan. Dan yang pertama berhasil melakukan ini adalah Yesus. Hikmat, logos, dan firman tidak kelihatan, tetapi akan menjadi kelihatan ketika dikenakan oleh Yesus. Dan Yesus mengajar serta menjadi teladan. Karenanya Yesus berkata, "Jadikan semua bangsa muridku." Matius 28 ayat 19. Allah bukan tidak dapat memuridkan kita secara langsung, tetapi harus melalui Yesus yang menjadi alat peraganya. Itulah sebabnya Yesus harus menjadi manusia 100%, sebab dia harus menjadi teladan kita. Jadi, kalau Alkitab berkata, agar kita menjadi serupa dengan Yesus, maka Yesus dalam segala hal harus disamakan dengan kita. Seperti yang dikatakan dalam Ibrani 2 ayat 17, itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Allah Yahweh menuntun kita melalui jalan Yesus, bukan distance atau jarak yang menjadi contoh dan teladan, dan yang telah mengurai logos firman dan hikmat menjadi ajaran. Kalau kita mau menghormati Yesus, tidak cukup mengeluk-elukan dia dengan berbagai status, statement, atau konsep-konsep mengenai Yesus yang luar biasa.
Kalau kita menghargai Yesus, cukup dengan mengenakan hidupnya dalam hidup kita. Dia harus hidup di dalam hidup kita, baru kita menghargai Dia dan memenuhi rencana keselamatan. Sebab kalau kita berkata, "Aku percaya kepadamu Yesus," berarti kita harus seperti Dia. Kalau tidak seperti Dia, berarti kita tidak percaya kepadanya. Kalau kita berkata, "Aku percaya padamu Yesus," artinya kita harus melalui jalannya. Sebab Dialah jalan kita, bukan menempuh jarak, tetapi menempuh perubahan. Dan pola perubahan itu jelas. Yesus model dan prototipenya. Jadi, kita ikut jalan ini. Tidak mungkin berbuat dosa. Kita harus suci seperti Yesus suci. Yesus mengosongkan diri dari yang tidak bersalah menjadi seorang yang seakan-akan bersalah demi menebus dosa kita. Kalau kita ikut Yesus, kita tidak akan terikat dunia ini. Hati kita akan tertaruh di surga, sebab Yesus berkata, "Di mana ada hartamu, di situ hatimu berada." Kumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Matius 6 ayat 20 dan 21. Tidak ada kompromi dengan dunia. Yesus tidak kompromi. Kita melihat moralitas kesucian Yesus yang merupakan lorong panjang yang harus kita jalani. Dengan pengajaran monoteisme yang sejati, kita tidak bisa menghindar untuk bisa tidak sempurna. You must be perfect. Dan Yesus telah menjadi teladan. Maka Roma 8 ayat 28 dan 29 berkata, Allah sampai bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan. Sebagaimana Allah bekerja dalam segala hal di perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan, agar mereka menjadi bangsa yang mampu mewarisi Kanaan dengan membawa mereka kepada berbagai pergumulan di padang gurun. Maka kita dibawa Tuhan kepada berbagai pergumulan agar serupa dengan Yesus. Tetapi ini harga yang harus kita bayar. Masih ada orang yang disisakan untuk percaya dan menerima. Kita tidak bisa menghindar. Kita harus menjadi suci seperti Tuhan Yesus. Harus sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus. Makin hari kita makin didesak luar biasa. Tapi kalau kita di pihak Allah, Tuhan akan menyertai kita. Dan ada orang-orang yang disisakan seperti kita ini. Luar biasa. Selamat berjuang, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.